Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan Jumat Agung atau peringatan akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat mempersiapkan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan membawa kemenangan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita pada hari ini terambil dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan, Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Tema renungan kita hari ini adalah diam di tengah penganiayaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tepat hari Senin tanggal 11 April yang lalu, ada seorang pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia, yaitu Pak Ade Armando, menjadi korban penganiayaan, pengeroyokan, dan dipermalukan secara tidak pantas saat hadir dalam aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR RI. Dan penganiayaan tersebut diduga bukan berasal dari mahasiswa, tetapi berasal dari sekelompok orang yang disebut sebagai penyusup atau penumpang gelap saat aksi demo tersebut. Dan kini polisi telah menetapkan 6 tersangka dan 2 diantaranya sudah ditangkap dan 4 lainnya masih dalam buruan kepolisian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya setiap orang yang teraniaya dan diperlakukan tidak adil akan menuntut keadilan. Mereka akan protes, berteriak, melakukan demonstrasi, dan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan dirinya benar dan tak sepantasnya menerima perlakuan yang tidak adil. Nah, dalam firman Tuhan ini kita melihat reaksi Yesus terhadap ketidakadilan atas dirinya terkesan janggal di mata orang banyak. Ia terlihat pasrah dan menerima perlakuan yang tidak adil. Penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan disebabkan karena ia terbukti bersalah, melainkan dipicu oleh kebencian, oleh kedengkian para elit agama Yahudi. Dalam firman Tuhan ini kita melihat Matius menggambarkan begitu detail penyiksaan terhadap Yesus. Setelah Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena desakan orang banyak, ia dibawa oleh para serdadu. Pakaiannya ditanggalkan dan dikenakan jubah ungu. Kepalanya diberi mahkota duri dan dihina oleh para serdadu itu. Ia diludahi dan kepalanya dipukul.
serdadu itu dan dibawa menuju tempat penyaliban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Yesus, mungkin kita akan protes dan mengajukan gugatan sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan. Namun kita melihat di sini bahwa tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut Yesus. Mungkin sudah lelah, atau mungkin tidak perlu ada satu kata pun terhadap mereka. Sebagaimana Yesus juga tidak menjawab segala tuduhan yang diajukan oleh para pemimpin Yahudi tersebut. Di ayatnya yang sebelumnya, dalam Matius 27 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Selanjutnya ayat yang ke-14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Yesus terlihat diam saat dianiaya. Tetapi bukan dalam arti dia tidak berdaya. Yesus terlihat diam saat dianiaya bukan karena dia tidak berkuasa. Yesus adalah putra Allah dan tentu punya kuasa untuk menghancurkan para musuhnya. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam pasal sebelumnya, Matius pasal 26 ayatnya yang ke-53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memilih diam bukan karena dia tidak berkuasa atau tidak berdaya. Ia memilih diam seperti domba keluh yang siap dibawa ke tempat pembantaian. Pada bagian ini tidak disebutkan mengapa Yesus diam, tetapi dalam nubuat Yesaya dijelaskan mengapa Yesus diam, yaitu dalam rangka menggenapi nubuat mengenai hamba Allah yang menderita. Dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus memilih diam karena memang semua itu harus terjadi sesuai dengan kehendak Bapa, seperti yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh para nabi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus rela menanggung semua itu demi menaati kehendak Allah, kehendak Bapanya di sorga, dan kasihnya kepada manusia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus rela menanggung semua penderitaan itu karena ia memilih untuk taat kepada Allah. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita, pilihan apa yang kita ambil? Apakah kita akan tetap taat kepada Yesus Kristus? Ataukah kita akan meninggalkan Yesus Kristus? Ataukah kita akan lari meninggalkan Tuhan karena masalah dan penderitaan yang kita alami? Banyak orang meninggalkan Yesus karena masalah dan penderitaan hidup. Banyak orang meninggalkan Yesus
karena segala kenikmatan dunia ini. Banyak orang meninggalkan Yesus karena cinta uang. Banyak orang meninggalkan Yesus karena jabatan. Banyak orang meninggalkan Yesus karena pasangan hidup dan lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, apapun pergumulan hidup atau penderitaan yang kita alami, tetap memilih untuk taat kepada Yesus, tetap melakukan hal yang baik dan benar, dan tetap memuliakan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Yesus memilih untuk taat kepada Bapanya. Memilih diam dan mencari kehendak Allah adalah pilihan terbaik dalam menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.